Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan kita tentang fisika matematik. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan klik juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan deret eksponensial X ya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang deret dari sinus theta ya. Jadi jika kita punya fungsi sinus theta, kalau kita deretkan, apa yang terjadi ya, persamaan apa yang bisa dihasilkan. Tentu deret yang kita pakai ya, yaitu deret Maclaurin ya, yang tentu berasal dari deret Taylor. Dan silahkan kalian nonton di video saya yang sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana merumuskan persamaan deret Taylor maupun deret Maclaurin ini ya. Yaitu deretnya seperti ini, fx sama dengan sigma n sampai tak terhingga x pangkat n ya per n faktorial ya, turunan ke n dari fungsi f terhadap x. Nah, di sini x sama dengan 0. Maksudnya biasanya kalau kalian melihat persamaan dari deret Maclaurin, di sini menggunakan f0 ya, bukan fx. Jadi kalau di sini menggunakan f0, jadi maksudnya setelah f ini, fungsi fx ini kalian turunkan, kemudian kalian substitusi x nya sama dengan 0. Atau supaya kalian tidak bingung, saya tulisnya seperti ini ya, x sama dengan 0 maksudnya setelah f ini kita turunkan terhadap x, kemudian kita substitusi x nya sama dengan 0 ya. Di video sebelumnya kan seperti itu. Maka kalau kita coba deretkan sin theta berdasarkan deret Maclaurin ini, maka di sini kan f theta ya, karena di sini kita gunakan sin theta. Kalau fx berarti sinus x ya, karena sinus theta berarti harus f theta sama dengan sinus theta. Fungsi ini kalau kita deretkan, maka f theta sama dengan, berdasarkan ini ya, kalau kita mulai dari n sama dengan 0 ya, n di sini kan n sama dengan 0 sampai tak terhingga ya. Maka kalau kita mulai dari n nya 0 berarti x di sini berarti theta ya, karena di sini kan f theta berarti di sini kita ganti theta, di sini juga theta ya, karena f theta. Maka theta pangkat 0 per 0 faktorial turunan ke 0 dari f. Di sini saya tulis saja f0 ya. X-nya saya ganti saja langsung di sini. X-nya sama dengan 0 ya. Berarti f0 di sini. Maksudnya setelah f kita turunkan, kemudian kita substitusi nilai x-nya sama dengan 0. Maka saya langsung tulis saya di sini f0 ya, berarti turunan ke 0 dari f terhadap theta ya. Di sini kan dx karena fx, karena ini f theta maka d theta. Ini n-nya sama dengan 0, kemudian n-nya sama dengan 1 ya. Di sini kan sigma ya, tambah n sama dengan 1, n sama dengan 1 berarti theta pangkat 1 per 1 faktorial turunan pertama dari f terhadap theta. Kemudian tambah n-nya sama dengan 2 berarti theta pangkat 2 ya per 2 faktorial turunan kedua dari f terhadap theta, tambah kalau n sama dengan 3 berarti theta pangkat 3 per 3 faktorial turunan ketiga dari f terhadap theta, dan seterusnya ya. Ini n pangkat 4, ini n pangkat 5, mengikuti pola ini ya, sigma n sampai tak terhingga berarti dan seterusnya sampai tak terhingga. Kita sudah dapatkan deretnya seperti ini. Kalau kalian mau perbanyak sukunya silakan ya, saya cukup bahas sampai di sini saja ya, tentu mengikuti pola yang ini ya. Kita selanjutnya akan mencari nilai dari masing-masing turunan ini ya. Kemudian kita masukkan ke deret ini. Untuk mempermudah supaya tidak banyak penulisan, saya misalkan bahwa turunan pertama dari f terhadap theta, saya misalkan f aksen ya. Jadi kalau f aksen berarti turunan pertama f terhadap theta. Kalau f dua aksen ya, atau f double aksen, maka itu turunan kedua dari f terhadap theta ya. Yang ini. Ini f aksen-aksen ini ya, ini f aksen-aksen. Maka untuk yang pertama ini ya, turunan ke 0 dari f ya, berarti f saja ya, f theta saja. F theta saja kan turunan ke 0 berarti tidak diturunkan. F theta sama dengan sinus theta ya. Kemudian kita substitusi, tetanya sama dengan 0 ya, karena ini f0, tetanya sama dengan 0, berarti f0 sinus 0 derajat hasilnya 0 ya. Kemudian untuk ini ya, ini kan f aksen ya, turunan pertama kan, f aksen berarti f aksen theta sama dengan ini, kalau kita turunkan berarti menjadi
cos theta ya, turunkan terhadap theta berarti cos theta. Kemudian kita substitusi nilai theta-nya sama dengan 0 ya, maka f aksen 0 ini ya, f aksen 0 ini. F aksen 0 sama dengan cos 0 derajat ya, hasilnya 1 kan. Kemudian turunan keduanya ya, yang ini ya, turunan kedua yang ini tadi turunan pertama, f aksen, ini f aksen ya, turunan kedua yang ini. Turunan kedua berarti tinggal kita turunkan yang ini kan turunan pertama. Kalau turunan kedua berarti ini tinggal kita turunkan sekali lagi ya, ini kita turunkan sekali lagi. Turunan cos adalah min sin ya, min sin theta. Kemudian kita substitusi nilai theta-nya sama dengan 0, berarti sin 0 di sini ya, min sin 0, maka tetap hasilnya 0 ya. Kemudian turunan ketiga untuk suku yang ini ya, berarti kalau turunan ketiga, turunan kedua tinggal kita turunkan sekali lagi ya, maka kita dapatkan turunan ketiga dari theta, f theta ya. Maka turunan dari min sin tentu min cos ya, min cos theta. Kita substitusikan nilai theta-nya sama dengan 0, berarti min cos 0 ya. Min cos 0 hasilnya minus 1 kan, karena cos 0 1, min cos 0 berarti min 1. Ini kita dapatkan. Kemudian turunan keempat ya, yang ini. Maka ini tinggal kita turunkan sekali lagi ya, karena ini turunan ketiga. Kalau kita turunkan sekali, maka kita dapatkan turunan keempatnya. Maka ini min cos kalau kita turunkan pasti hasilnya sinus theta ya. Kemudian kita substitusikan nilai theta-nya sama dengan 0, maka sinus 0 hasilnya 0. Turunan kelima yang ini, berarti ini kita turunkan sekali lagi ya. Maka turunan sin theta kita turunkan terhadap theta, berarti hasilnya cos theta. Kita substitusi nilai theta-nya sama dengan 0, maka cos 0 hasilnya 1 ya, ini. Ya, kita sudah dapatkan, tinggal kita substitusikan ke sini. Saya tuliskan ulang seperti ini ya, deretnya saya pindahkan di atas ya. Ini kemudian kita substitusikan nilai yang kita sudah dapat. Di sini saya langsung ubah f theta-nya sinus theta ya. Sinus theta sama dengan ya. Ini f theta-nya saya langsung ubah, sinus theta sama dengan ini ya, suku yang ini. Ini kan ini ya, bagian ini kan yang tidak diturunkan ini ya, ini. Yaitu nilainya 0 ya. Ini nilainya 0. Berarti suku yang ini 0 ya. Kemudian yang ini turunan pertama dari f theta ya, yang ini berarti ini nilainya 1 ya, nilainya 1, ini nilainya 1, berarti yang tersisa tinggal theta pangkat 1 per 1 faktorial ya. Ini kan nilainya 1 ya, yang ini 1 ya, yang ini. Maka ini hasilnya 1, berarti yang tersisa suku ini tinggal theta pangkat 1 per 1 faktorial atau theta saja ya, karena 1 faktorial 1, theta pangkat 1 ya theta. Maka tinggal theta di sini ya. Kita tulis theta, ini kan tadi 0 ya, maka tidak perlu kita tulis. Ini tadi hasilnya theta, berarti theta. Kemudian suku yang ini, turunan kedua kita lihat di sini ini ya, 0 ya, berarti suku yang ini juga 0. Karena turunan keduanya kan 0 ya, ini hasilnya 0. Maka suku yang ini 0. Kemudian kita berpindah ke suku yang pangkat 3 ini ya. Turunan ketiga berarti ini hasilnya min 1 ya. Berarti ini tentu hasilnya minus ya. Hasilnya minus berarti kurang. Ini min 1 berarti tinggal min theta pangkat 3 per 3 faktorial ya. Karena ini kan min 1 ya. Berarti kurang theta pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian ini suku yang ini turunan keempat ini ya. Hasilnya 0 ya. Berarti suku yang ini juga kita abaikan karena 0 kan. Tambah ini turunan kelima ya. Ini hasilnya 1 ya. Berarti positif yang ini ya. Tambah berarti ini hasilnya 1, berarti ini tinggal theta pangkat 5 per 5 faktorial ya. Berarti theta pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian kalau kita lihat polanya ini ya, ini kan semua yang berpangkat genap hasilnya 0 ya. Kita lihat kan di sini. Atau yang diturunkan, kalau turunannya itu genap maka hasilnya 0 ya. Kita lihat di sini turunan kedua hasilnya 0, turunan keempat juga hasilnya 0 ya. Sedangkan yang ganjil turunan pertama ada ya 1, turunan genapnya 0 ya. Di sini 0 0. Maka tentu kita sudah bisa tebak bahwa hasilnya ini pangkatnya akan selalu ganjil. Karena pangkatnya kan pangkat genap kan tentu hasilnya 0 kan? Karena turunan genapnya itu 0. Maka pangkatnya ganjil. Kemudian di sini kan kita sudah sampai di sini ya. Kita bisa tebak suku berikutnya ya, karena kita lihat sini negatif, positif. Maka pasti suku berikutnya negatif. Nah, pangkatnya di sini kan tambah-tambah 2 ya. Berarti pangkatnya pangkat 7 ya, di sini 5 tambah 2 ya, pangkat 7
per ini juga tambah 2 berarti 7 faktorial. Setelah itu karena ini kurang ya, negatif negatif, kemudian pasti positif lagi ya, tambah pangkatnya juga ditambah 2 berarti theta pangkat 9 per 9 faktorial, dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Dan seterusnya, kalian bisa tambahkan sendiri sukunya ya, karena polanya sudah seperti ini. Nah, berarti deret sinus theta itu seperti ini, dan seterusnya di sini tambah titik 3 di sini ya, dan seterusnya. Kemudian ini yang sering kita jumpai di dalam fisika, bagaimana kalau kita sering jumpai bahwa sinus theta sama dengan theta ya. Biasanya digerak melingkar kan sinus theta sama dengan theta. Nah, kita coba ulik ya dari mana. Di situ kan asumsinya bahwa sudut theta itu nilainya mendekati 0 derajat ya, atau sudutnya itu sangat kecil sekali, mendekati 0 derajat ya. Kalau kita ambil misalnya tetanya 0,1 derajat ya, kalau kita masukkan di deretnya ini ya 0,1, kalau kita masukkan di deretnya ya, sinus tetanya sudutnya kecil mendekati 0, kita ambil 0,1 misalnya, kita masukkan berarti sinus theta sinus 0,1 derajat sama dengan theta, berarti tetanya 0,1 ya, 0,1 kurang suku yang ini, theta pangkat 3 berarti 0,1 pangkat 3 0,001 ya, 0,001 pangkat 3 ya. Berarti pangkatnya tetap di sini kan pangkat 3 hasilnya tetap negatif ya, 0,01 per 3 faktorial ya. 3 faktorial berarti 6 ya, 3 kali 2 kali 1 6. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Kita lihat 0,1 kurang suku yang ini kan sangat kecil sekali ya nilainya. 0,001 dibagi 6 ya, ini kan sama saja 1 bagi 6.000 kan, 1 bagi 6.000, sukunya sangat kecil sekali. Apalagi suku yang ini ya, yang ini ya, kalau kita substitusikan yang ini tadi, sukunya akan lebih kecil lagi, berikutnya akan sangat kecil terus, akan lebih kecil lagi ya. Maka suku yang ini dan seterusnya itu bisa kita abaikan karena hasilnya sangat kecil sekali ya, maka kita bisa abaikan. Maka yang kita bisa peroleh, yang bisa diperhitungkan atau yang memiliki nilai yang cukup signifikan hanya ini, yaitu sinus 0,1 derajat sama dengan 0,1, karena ini kan kecil nilainya. Ini yang bernilai hanya ini, sinus 0,1 derajat sama dengan 0,1, alias sinus theta sama dengan theta kan, tetanya kan ini ya, sinus theta sama dengan theta ya. Jadi terbukti ya, jadi kalau kita menggunakan deret ini, kalau sudutnya itu sangat kecil sekali mendekati 0, maka kita akan dapatkan sinus theta sama dengan theta ya. Oke, mungkin cukup sekian. Berikutnya kita coba sebenarnya kalau sinus cos theta ya, untuk sinus cos theta kalian bisa coba sendiri ya, kalian bisa coba sendiri nanti menggunakan cara ini kan sama saja sebenarnya ya, tinggal kalian ganti sinus tetanya jadi cos theta ya, kemudian kalian lihat deret apa yang bisa dihasilkan ya. Jadi caranya sebenarnya sama saja, jadi saya tidak perlu bahas ya, saya tidak perlu bahas deret cos theta. Kalian bisa latihan sendiri ya, kemudian kalian cocokkan dengan jawaban di buku-buku yang ada ya, kalian cocokkan, karena ini kan pasti caranya sama ya, tinggal turunan-turunannya ini yang berbeda. Jadi saya tidak perlu bahas ya, kalian cukup latihan saja sendiri. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita bertemu di materi selanjutnya.